orang berjabat tangan. Jadi niki pedal lurus, kita ini pegangan kontinental. Jadi mau pegangan, kalau nyamannya memang begini silakan. Jadi nanti disesuaikan dengan teknik bermainnya. Tapi yang secara teori dasar adalah yang bagus kontinental. Niki lebih fleksibel, pukulan kanan sama kiri lebih fleksibel. Kalau niki seperti tenis meja, mungkin yang kirinya agak susah. Tapi punya kelebihan di depan niki untuk bola pendek dia lebih bagus, kontrolnya lebih bagus. Itu pertama dari pegangan. Kemudian yang kedua dari jenis pukulan. Pukulan di pickleball niki ada pukulan spin, flat sama slice atau backspin. Kalau backspin ya lontong niki, kalau spin dia ini, kalau flat pukul patah. Secara teori dasar, artinya di pickleball niki untuk bermain ke level yang lebih tinggi, di sana tidak disarankan pukulan yang full power. Niki lebih mengutamakan penempatan sama bola. Kalau di pickleball niki bola ding, karena kalau di depan lebih susah nyari bola ding di depan daripada bola yang di atas pinggang atau di atas sedaya dengan pinggang. Niki udah mengarah ke istilahnya kalau dalam bermain itu adalah pukulan ketiga. Pukulan pertama niki service, yang kedua niki return, yang ketiga niki adalah pukulan ketiga niki sangat menentukan sekali. Di mana kita bisa melakukan serangan balik atau kita memang bertahan di belakang. Tipenya kalau kita mau melakukan serangan, bola pukulan ketiga niki wajib ding. Jadi setelah kita pukulan ketiga ini dan tendangan dari sini, kemudian kita akan masuk di daerah transisi antara horizon sama baseline belakang. Ini adalah daerah transisi. Jadi kita dari mukul di sini pukulan kedua, kalau memang kita bisa langsung ke depan itu bagus, tapi kalau enggak kita harus berhenti di daerah transisi dulu sampai mengamati pukulan ke dari lawan itu kemana. Apa pukulannya tinggi, kita bisa ini, atau dia di depan. Kalau di depan kita langsung langsung ke depan. Oke, strateginya bermain di pukulan ketiga menentukan kita mau arah kemana. Kalau yang tadi yang ngamatin masih banyak pukulan ketiga masih pakai full power, masih pukulan keras, masih basicnya ke arahnya seperti tenis lapangan. Kalau di pickleball ini dikurangin. Jadi hemat tenaga. Pukulan pun tidak punya pukulan keras 100%, tidak harus dikeluarkan 100%. Karena kalau kita mukul keras tuh yang setelah mukul niki kita nggak punya power untuk bisa maju ke depan. Niki disarankan pukulannya cuma 70% aja maksimal. Jadi dengan pukulan 70% kita masih bisa punya siap untuk bisa ke depan. Untuk di depan, nah jadi di depan poli niki usahakan pedal niki selalu siapnya di atas. Niki pedalnya kalau bisa siapnya niki dipegang. Tujuannya napi, kalau ada bola nyasar yang ke arah muka atau ke arah badan atau arah kemaluan, niki bisa dipakai untuk membentengi. Kalau ke muka niki tinggal putar aja. Jadi mukanya aman, katanya pedal. Atau di bawah tinggal putar ke bawah. Niki tujuannya adalah satu untuk mempercepat kita gerakan, kedua untuk pengaman diri kita. Jadi secara teori kita kalau siap seperti ini, jadi kalau ke kanan kita tinggal ini, kalau ke kiri tinggal ini. Ini dipakai ngolah. Dan dalam poli kalau memang bolanya di atas ya kita ini. Poli ini ada poli flat, slice sama roll kalau di pickleball. Nah, pukulan poli roll ini diperlukan saat bolanya ding pendek, kita perlu kasih power. Jadi di roll dia. Roll poli. Kalau memang bolanya keras, kita nggak usah ayun lagi, ini tinggal didorong aja. Itu yang perlu. Mungkin lagi sebentar kita praktek aja langsung.
karena mungkin kalau teori agak susah diterima nggih. Nah, itu jadi kalau polanya pendek, iki di roll aja oleh roll kiri, roll kanan itu diperlukan. Sehingga kalau orang yang punya jangkauan itu sangat diuntungkan kalau main typical ball ini. Karena bola di depan itu bisa dijangkau sama dia. Oke. Terus dalam strategi bermain kalau pickleball 75% lebih banyak arahnya di tengah. Di tengah-tengah. Kalau dalam bermain ganda ini lebih banyak arahnya ke tengah. Karena kenapa? Kalau di pinggir, lewat dari pinggir lapangan kita bisa pukul tidak harus setinggi net di samping. Itu sangat susah sekali nyarinya. Jadi lebih banyak kita bermainnya ke tengah. Atau kalau dingnya silang, bola pantulan itu tidak lewat dari lebar lapangan. Itu yang diarahkan. Kecuali memang bisa kita bunuh dengan sekali ding pinggir, oke. Kalau dalam rally, bermain panjang, usahakan bolanya tidak jauh melebar di pinggir lapangan, karena itu bisa dipukul nyamping. Jadi untuk pukulan kalau tiang tadi banyak amatin kanan itu masih banyak ke pukulan slice. Kalau mau lebih ke naik artinya level, tiang saranin pukulannya itu bisa pakai flat atau spin. Nah, spinnya pickleball seperti napi. Beda dengan spin tenis lapangan, beda dengan tenis meja. Kalau tenis lapangan bola samping kita pukul niki bisa spin karena dia pakai senar dan bolanya lenting. Oke. Kalau di pickleball bola di spin pinggir bisa, cuma Bapak perlu tenaga mungkin 110% dari tenaga Bapak. Jadi berapa kali Bapak bisa mukul atau Ibu bisa mukul seperti ini ke? Jadi saran tiang kalau memang spinnya modal ukuran roll. Jadi diambil di bawahnya bola, dipukul, jadi digesek naik. Seperti tiang contohkan, seperti ini, digesek dia naik. Jadi nanti bolanya juga menggelinding, muter, begitu kena lapangan dia akan lari, lebih laju bolanya. Ketimbang pakai pukulan slice atau backspin. Kalau backspin putarannya dah kebalik. Saat kena lapangan dia akan lebih ngerem lagi. Itu polanya akan lambat. Jadi lawan atau musuh lebih gampang nyarinya. Kiri juga bisa kalau memang kirinya lemah, memang sih amannya pakai slice atau backspin. Kalau spin kiri bisa bayun. Jadi tekniknya dalam memukul pickleball tidak diperlukan swing yang lebar. Ini swing ayunan. Jadi pickleball cukup setengah swing langsung ke depan. Jadi pukulnya kalau di pickleball untuk lebih safe-nya bola nike dipukul kalau jam yang ibaratkan jam ya, di atas jam 12, 6, 3, 9. Nike di arah jam 5. Ya, agak di bawah dia dipukulnya. Pukul di bawah. Nike lebih safe pukulnya. Kalau di arah jam 3 yang dipukul, Nike perlu tenaga lebih besar. Apalagi sampai di atasnya jam 3 Nike dengan walaupun lapangan pendek segini tenaganya jauh lebih besar. Tapi kalau di arah jam 5, jam 6 itu yang dipukul, yang yakin hemat sekali tenaganya. Mungkin main dari pagi sampai sore pasti bisa. Dan tiang udah pernah buktikan di negara yang main dari pagi sampai final sampai sore, yang musuhnya sampai nunggu suruh istirahat dulu main, tiang malah nantang, ayo main langsung gitu loh. Enten, itu perlu diperhatikan karena akan lebih hemat mukulnya. Dan tipe bolanya kalau dipukul dari bawah adalah tipe lebih parabol karena niki lapangannya adalah pendek, beda dengan tenis lapangan. Jadi bolanya bukan pukulan yang mendatar yang bagus, adalah pukulan bola yang parabol sehingga lewat net dia langsung turun. Niki net dia turun, orang lebih susah dia nyari. Ketimbang kalau netnya tinggi, lebih gampang dipukul. Oke, dalam bermain kita perlu strategi. Memang kita gimana membuat musuh itu selalu mencari bolanya adalah yang dia di bawah, karena bola di bawah ini pasti dia ngangkat. Salah dikit ngangkat tinggi kita bisa langsung pukul.
Kalau udah tinggi, kita yang nekan dia biar bolanya di bawah lutut dia. Enten tuh. Itu dalam strategi bermain. Kalau bola udah di bawah, mau tidak mau kita pasti akan ngangkat dari bolanya. Enten. Nih. Di pickleball yang kalau tiang sarankan yang harus pukulan keras itu adalah saat servis. Kalau servis itu bisa jatuhnya dekat gas lain belakang. Kemudian sama return, pengembalian servis, karena dia kan belum boleh poli yang servis. Jadi kalau orang bisa returnnya di belakang, itu kesempatan yang penerima itu untuk bisa menyerang jauh lebih besar. Itu yang dalam strategi bermain. Untuk aturan memang kita masih banyak yang perlu kita pelajarin, yang juga sempat baca-baca di buku. Untuk aturan bola kena garis masuk sama out, baru kemarin juga yang sempat lihat kalau bolanya kena garis sedikit nih di luar lapangan dia lebih banyak, itu adalah bolanya out dikategorikan. Nah ini yang perlu memang yang harus tanyakan ke PB sama ke aturan di pusat. Oke. Oke, untuk ini aturan bola lah. Kemudian untuk perlengkapan main, ya kalau menurut aturan internasional itu pedal memang harus yang berlisensi USAPA atau IFV, bukan IPF. Kalau IPF itu Indonesia punya Indonesia Pickleball Federation. Kalau IFV International Federation Pickleball. Itu organisasi pickleball di dunia. Jadi standar untuk pedal mereknya macam-macam boleh, yang jelas harus bersertifikat USAPA atau berlisensi USAPA. Itu yang disyaratkan untuk bisa ikut dipakai dalam turnamen. Begitu juga bola. Bolanya kalau mengikuti resmi adalah yang punya merek dan berlisensi USAPA. Ini yang bawa salah satu contoh bola kemarin yang dipakai waktu kejuaraan di US Open. Ini bolanya Franklin punya. Ada mereknya kelihatan, ada logo X-nya, ini X40, bola untuk outdoor. Jadi lubangnya 40, X-nya itu mereknya Franklin punya. Nanti kalau yang bola indoor adalah X yang indoor itu lubang 26 kalau nggak salah. Beda lubangnya. Jadi ini ke dalam bermain, teknik bermain. Kalau strategi pemanasan atau stretching atau fisik mungkin Niki udah banyak Bapak Ibu guru olahraga mungkin lebih tahu dari Tiang. Yang jelas dalam teknik bermain itu yang kita perlu tingkatkan, terutama Niki Pak Wayan karena persiapan untuk World Cup.